Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sixth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Untuk kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh lagi. Nah, bagaimana kalian sudah siap belajar hari ini? Kita bertemu lagi dengan materi operasi hitung bilangan pertemuan kelima. Kita ucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang dipelajari hari ini yaitu 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak penjelasan materi, diharapkan kalian mampu mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat dengan benar, menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas dengan benar, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perhitungan nilai pecahan dari bilangan bulat atau satuan kuantitas dengan teliti. Bagaimana? Sudah siap? Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penghitungan nilai pecahan dari bilangan bulat atau satuan kuantitas. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, ada baiknya kita simak dulu sebuah ayat dari surat Ar-Rahman, yaitu ayat 9, yang berkenaan dengan perilaku jujur dalam berdagang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi di dalam berdagang kita harus berbuat jujur, terutama dalam menimbang apa yang kita perdagangkan. Jangan pernah kita mengurangi timbangan untuk mencari keuntungan belaka ya. Hal ini tentu saja menjadi bekal agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, riba itu sekalipun hasilnya banyak menguntungkan, sesungguhnya akan berakibat pada kekurangan atau kerugian. Jadi jangan sampai kita merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Kita masuk ya dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 3/4 dikali 28 sama dengan berapa? Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mencari hasilnya. Cara yang pertama, kita hitung 3/4 dikali 28 sama dengan 3-nya dikali 28, jadi pembilangnya dikali 28 dibagi 4 atau per 4. Nah, 3 dikali 28 itu sama dengan 84, penyebutnya 4, jadi 84 dibagi 4 sama dengan 21. Nah, cara yang kedua, kita pakai cara coret. Nah, kita lihat angka 28 dengan angka 4 itu bisa dibagi. 4 dibagi 4 itu 1, 28 dibagi 4 itu 7. Sehingga kita tuliskan 3 dikali 7 per 1. 3 dikali 7 itu sama dengan 21 per 1 atau 21 dibagi 1 sama dengan 21. Nah, menurut kalian, mana yang lebih mudah? Cara pertama atau cara kedua? Nah, bebas ya, kalian mau pilih yang mana? Yang paling nyaman, yang paling mudah menurut kalian. Contoh yang kedua, 3/15 dikali 18. Ada dua cara juga seperti yang tadi. Kita kerjakan dulu cara yang pertama. 3/15 dikali 18 sama dengan 3 dikali 18 per 15 sama dengan 54/15.
Nah, jikalau angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti dapat kita jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ada yang mesti ingat? Ya, betul, dengan pembagian kurung atau dengan kita tebak seperti ini ya. 15 dikali berapa yang mendekati 54? Ya, betul, dikali 3. Jadi kita tulis angka 3 yang cukup besar. 3 dikali 15 itu 45. Nah, sisanya berarti berapa? Kita kurangi. 54 dikurangi 45 itu 9. Jadi jawabannya 3, 9 per 15. Oh, ternyata 9 per 15-nya masih bisa disederhanakan. Kita bagi 3 ya. 9 dibagi 3 itu 3. 15 dibagi 3 itu 5. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 5. Nah, kalau dari cara yang kedua, kita pakai cara coret yang tadi ya. Ada penyebutnya 15 dan angka 18. 15 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi berapa ya? Ya, dibagi 3 ya. Kita coba ya. 15 dibagi 3 itu 5, 18 dibagi 3 itu 6. Sehingga di sampingnya kita tulis 3 dikali 6 per 5. 3 dikali 6 itu 18 per 5 sama dengan kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar ya. 5 dikali berapa yang mendekati 18? Ya betul, dikali 3. Berapa sisanya? 3. Jadi kita tuliskan 3 per 5. Ya, ingat-ingat ya bahwa matematika itu mudah. Materi kedua, menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Contohnya, 4 per 6 dikali 36 jam sama dengan berapa menit? Cara yang pertama, kita hitung dulu. 4 per 6 dikali 36 sama dengan 4 dikali 36 dibagi 6 sama dengan 144 dibagi 6 sama dengan 24 jam. Karena yang dimintanya dalam menit, maka kita ubah dulu menjadi menit. 1 jam itu berapa menit? Ya, betul. 1 jam itu ada 60 menit. Sehingga 24 jamnya kita kalikan dengan 60 menit. Sama dengan 1440 menit. Nah, di cara yang kedua, sama saja kita lakukan yang coret-coret itu ya. Nah, 6 dengan 36 itu bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi kita tuliskan 4 dikali 6 per 1 sama dengan 24 per 1 sama dengan 24 jam. Sama dengan tadi kita ubah dulu menjadi menit karena yang diminta adalah dalam menit. Jadi 24 dikali 60 sama dengan 1440 menit. Nah, mudah bukan? Berikutnya kita masuk materi yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penghitungan nilai pecahan dari bilangan bulat atau satuan kuantitas. Contoh soal cerita. Sebanyak 2 per 5 bagian dari kebun Pak Amir ditanami semangka dan sisanya ditanami sayur-sayuran. Jika luas kebun yang ditanami semangka 80 meter persegi, berapakah luas kebun yang ditanami sayur-sayuran? Oke, pertama kali tentu saja kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Siapa yang mau coba? Ya, betul. Yang pertama, sebanyak 2 per 5 bagian dari kebun Pak Amir ditanami semangka. Yang kedua, apa informasinya? Ya, sisanya ditanami sayur-sayuran. Dan yang ketiga, informasinya adalah betul sekali, luas kebun yang ditanami semangka 80 meter persegi. Apa yang ditanyakannya? Ya, betul. Berapakah luas kebun yang ditanami sayur-sayuran? Untuk mengetahui luas kebun Pak Amir yang ditanami sayur-sayuran, kita bisa menghitungnya dengan mencari dulu luas seluruhnya, lalu dikurangi luas yang ditanami singkong. Bagaimana cara mencari luas kebun Pak Amir seluruhnya? Boleh kita pakai gambar ya, seperti berikut ini.
Nah, yang ditanami singkong itu kan 80 meter persegi. Dan disebutkannya 2/5 bagian. Berarti 2 bagian dari 5 yang tersedia itu ditanami singkong. Nah, sisanya ada 3 bagian lagi, itulah yang ditanami sayur-sayuran. Lalu luas kebun seluruhnya berapa? Kalau digambarkan seperti ini, kita bisa tahu bahwa luas kebun seluruhnya yaitu 40 meter persegi dikali 5 kotak sama dengan 200 meter persegi. Atau jikalau kita hitung dengan kalimat matematikanya untuk mencari luas kebun Pak Amir seluruhnya yaitu 5/2 dikali 80 meter persegi sama dengan, ini bisa kita coret ya, 2 dibagi 2 itu 1, 80 dibagi 2 itu 40. Jadi kita tuliskan 5 dikali 40 per 1 sama dengan 200 per 1 sama dengan 200 meter persegi. Hasilnya sama kan ya? Nah, lalu kita hitung luas kebun yang ditanami sayuran itu berarti luas seluruhnya dikurangi luas yang ditanami singkong. Sama dengan 200 dikurangi 80, yaitu 120 meter persegi. Jadi, luas kebun Pak Amir yang ditanami sayur-sayuran yaitu 120 meter persegi. Nah, bagaimana? Kalian dapat memahaminya? Berikutnya, supaya keterampilan berhitung kalian lebih hebat, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, latihan 19 halaman 61 nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian latihan 20 halaman 62 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan terakhir, latihan 21 halaman 63 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut ini adalah referensi untuk satuan kuantitas. Silakan kalian ingat-ingat kembali ya. Jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan jawaban di buku tulis matematikamu. Fotokan jawabanmu lalu kirim ke GCR atau japri ke WA guru kelasmu masing-masing. Kalau ada yang masih belum dimengerti, boleh ya bertanya juga kepada guru kelasmu masing-masing. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Kita ingat-ingat lagi ya dari awal apa sih yang sudah kita pelajari? Ya, yang pertama adalah mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, itu bisa pakai dua cara ya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Nah, ini juga untuk satuan kuantitasnya silahkan kalian ingat-ingat lagi, kalian pelajari lagi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penghitungan nilai pecahan dari bilangan bulat atau satuan kuantitas. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita, kalian tentukan dulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, lalu kalian rancang bagaimana cara menjawab soal tersebut dengan teliti. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 6M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mendapatkan vaksinasi jika kalian telah berusia 12 tahun. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.